Kasih Bapak. Oke, saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, pertemuan kuliah sore hari ini. Jadi saya sudah prepare ya untuk pertemuannya offline, tapi teman-teman mungkin kan ada satu hal ujian dan lainnya. Kalau pasti saya fleksibel ya, offline atau offline semua aja sih ya. Oke, kemarin kita untuk yang di topik yang minggu lalu itu ya saya penyampaikan terkait dengan perilaku ya, biaya aktivitas untuk bab 3. Kemudian kemarin saya kasih ilustrasi ya untuk soalnya. Kemudian kemarin ada beberapa penyelesaian terkait persamaan ya. Ini kita balik lagi ke basic persamaan matematika untuk komponen manajemen ini karena menghitung beberapa persamaan ya. Misalkan di sini kalau kita lihat ini ada persamaan eh, dengan metodenya pertama eliminasi ya. Eliminasi kemudian disubstitusi. Nah, itu kan kalau teman-teman ini pasti pernah belajar ya persamaan kayak gini. Perihal menstitusi ya dan mengeliminasi. Jadi kemarin saya sampaikan di sini ya terkait yang klasifikasi biaya operating pabrik dengan perhitungan modelis query. Kemarin kita udah saya ulas ya, mudah-mudahan teman-teman nanti ketika UTS direview lagi ini ya menentukan A, B, kemudian ada yang metode high glow point ya di sini. Lalu yang ini yang R ini ya. Kemarin kita perihal tentang korelasi ya, atau hubungan masing-masing variabel. Nah, di sini disimpulkan apakah angka itu di antara rate-nya sangat kuat, rendah, sedang kuat, atau sangat kuat ya. Nanti kalau kita baca di sini, berdasarkan hitung-hitungan persamaan ini, ketemunya 4, 0, ya, 0,4165 itu ada di korelasinya itu ada di sedang. Di korelasi itu sebuah hubungan yang itu keterkaitan antara masing-masing variabel itu di sini dihubungkan dengan korelasinya itu sedang dengan nilainya 0,4165 ada di sini. Ya, sedang. Kemudian teman-teman kemarin sempat juga menghitung ya klasifikasi biaya usaha untuk metode high low point ya. Di mana teman-teman menentukan titik tertinggi dan terendahnya. Kemudian nanti dilihat sejadiannya dengan angka berapa ya. Yang ulasnya ini saya lihat kemarin. Tertinggi misalkan di sini itu ada di kemarin berapa? 985 dan 905 ya. 985 berarti di sini dan 905. Nanti lihat sejadinya sama beres yang mana ini untuk di biaya usahanya. Nah, ini disampaikan. Lalu, nah kemarin kalau nggak salah saya sampai sini deh ini dah pembahasan ya. Jadi menentukan A-nya itu ada di 1.507 adalah untuk biaya tetapnya. Ya, oke. Kemudian kita lanjut ke yang sisa yang kemarin. Di mana misalkan perusahaan yang memiliki biaya struktur yang terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Mudah untuk membuat program kerja keuangan dan mudah mengadakan pengendalian. Lalu total biaya tetap tersebut pada umumnya berada pada jarak produksi dan penjualan tertentu. Misalnya pada jarak 0 unit sampai 1.000 unit, ya. Jadi tetap itu dalam artian bukan tetap juga ya, ada range tertentu ya. Misalkan di sini pada jarak 0 sampai 1.000 unit jumlah biaya tetapnya adalah 5.181 ya. Kemudian jika unit yang diproduksi dan dijual di atas 1.000 unit, nah ya misalnya jarak 1.001 sampai dengan 2.000 unit, maka total biaya tetapnya meningkat menjadi 5.500 ya. Jadi tetap itu berdasarkan jarak kuantitas gitu. 1 sampai 1.000, 1.000 lebih gitu sampai dengan 2.000 ya. Ini jadi beda harga tetapnya. Hal itu disebabkan karena dengan adanya kenaikan unit diproduksi dan dijual, terjadi penambahan peralatan dan karyawan yang menyerap tambahan biaya tetap. Ya, ini jadi
Tambahan tersebut berupa penambahan ya di sini disampaikan penambahan peralatan dan karyawan yang menyerap tambahan biaya tetapnya. Lalu di sini struktur biaya di atas disajikan dalam tabel 3.5 ya, slide berikutnya, dan dapat digunakan untuk perencanaan laba jangka pendek dan pembuatan anggaran laba fleksibel. Ini untuk suaranya jelas kan? Cek, cek, halo. Jelas, Bapak? Oke, lanjut ya. Ini 3.5. Ya, jadi nanti ke teman-teman belum paham, nanti kita review kembali ya ininya. Sekarang di sini, ini ada informasi terkait struktur biaya. Jadi dalam memudahkan dalam pembuatan budgeting atau anggaran. Nah, sekarang di sini kita bikin keterangan ya untuk struktur biayanya. Kemudian keterangan tersebut ada beberapa biaya ya. Yang pertama ada biaya bahan langsung, artinya bahan-bahan yang berkaitan langsung dengan proses produksi ya. Kemudian biaya upah langsung, jadi orang yang mengerjakan ya, istilahnya orang yang mengerjakan pembuatan produk gitu ya. Jadi langsung berkaitan dengan fisik produk ya, yang biaya upah langsung, kemudian biaya upah pabrik, lalu biaya usaha, lalu ketemu total ya. Di sini kita eh, kelompokkan, misalkan di sini biaya variabel per unit itu 5.000 berdasarkan data di belakang ya. Di sini 5.000 itu ada di 5.000. Sorry. Hmm. Oh, oke. Oke. Oh, ini jadi ini mah ini ya. Jadi data ini nggak berkaitan dengan data sebelumnya, tapi ini secara ilustrasi ya disampaikan bahwa biaya langsung itu sebesar Rp5 ya. Ini bukan 5.000 ya, ini Rp5. Biaya upah langsungnya Rp4. BOP-nya itu 2,250. Nah, kalau 2,250-nya ada di sini. Ini. 2,250 itu ada di hmm, sini. Ini ya. Yang B-nya nih. Untuk biaya variabel 2,25 ya. Sampaikan yang B. Kemudian biaya usaha ini 0,125 itu dihitung dari data yang ini. 0,125 ya ini ya. Sini sama dengan Rp0,125 itu adalah biaya variabel per unit. Jadi beberapa data nanti kita pindahan ke yang sana ya. So, yang data yang atas, diantaranya bahan langsung, upah langsung, dan BOP. Sorry. Biaya bahan langsung, ini dari ilustrasi. Upah langsung ilustrasi, BOP dari data sebelumnya, usaha juga dari data sebelumnya. Kemudian nanti kalau kita akumulasi masing-masing biaya bahan langsung, upah langsung, BOP, dan biaya usaha itu totalnya sebesar 11,375. Ya, di sini secara biaya variabel. Kemudian untuk total biaya itu, ya di sini kita identifikasi ini nggak ada biaya ya, serapan biayanya. Di ilustrasi itu nggak ada, jadi 0 Rp0. Biaya upah langsung juga Rp0. Nah, lalu untuk biaya upah pabrik sebesar 3,604 itu kita ambilkan dari yang ini. 3,604 itu dari yang ini ya nih. 3.000 tiga bukan 3.000 ya ini 3 koma lah 36 sorry sorry ini mah 3.000 ya 3.604 adalah biaya tetap karena yang asli kan 28.000 ya jadi 3.604 kita pindahin ke yang sini 3.604 biaya tetap variabel kemudian biaya usahanya itu ada 1.577 itu diambil dari yang ini nih 1.577 adalah biaya tetap ya. Kemudian kita totalkan ya 3.604 ditambah 1.577 itu sama dengan 5.181 ya ini total ini ya. Jadi 518 di sini diambilkan dari total yang ini ya. Nah ini 5.081 nih muncul angka di sini ya. Oke. Di sini untuk yang biaya variabel itu satuannya adalah 11, ya. Ini bukan 11.000, jadi 11,375 rupiah. Tapi untuk total B itu
ada di 5.181. Jadi beda ini ya, beda satuan. Ini 11 koma, ini 5.000. Ya. Kemudian pertama tadi kita untuk merencanakan laba jangka pendek ya. Bisa di sini disampaikan, tahun depan manajemen merencanakan penjualan dalam berbagai kondisi ekonomi. Nah, oke. Jadi di sini diasumsikan eh, penjualan itu ada beberapa kondisi misalkan. Pertama ada kondisi lagi buruk kan, misalkan lagi COVID atau apa, atau resesi atau lagi perang, ini kan kondisinya lagi buruk. Kemudian rencana penjualan 900 unit ya. Jadi saat buruk itu penjualan itu ada di 900 unit. Kemudian kondisi ekonomis lagi baik, rencana penjualan ada di 1000 unit. Dan kondisi ekonomi yang sangat baik, rencana penjualan ada di 1.200 unit. Seorang lagi, pada saat kondisi buruk itu 900 unit, kondisi ekonomi baik itu ada di 1.000 unit ya nilai penjualannya. Lalu saat ekonomi sedang tidak baik, rencana itu ada di 1.200 unit ya. Jadi ada tiga kondisi. Kemudian di sini eh, harga per unitnya sebesar Rp20 per unit gitu. Kemudian di sini rencana laba dapat disajikan dalam tabel 3.6. Jadi tabel yang ini. Oke. Jadi di sini pertama harus kita bikin keterangan ya terkait biaya-biaya. Kemudian ada tiga kondisi tadi ya. Kondisi lagi buruk ada di 900 unit. Kondisi lagi yang sedang apa yang kedua itu baik ya, ada di 1.000 unit, dan yang sedang sangat baik ada di 1.200 unit. Jadi ada tiga kondisi keadaan ekonomi di sini. Baik. Sekarang yang pertama di sini penjualan ya. Penjualan itu ternyata di sini ada 18.000 ya. Dari mana ngitungnya? Bahwa 18.000 ini hasil dari 900 unit dikalikan dengan 20 gitu ya. Jadi 900 dikali 20 per unitnya. Berarti kan 9 kali 2 itu 18.000 ya. Kemudian ini biaya variabelnya berapa? Jadi kita kalau misalkan kita akan mengetahui, jadi kita kalikan aja berapa ini? 900 ya, 900 kali kali ini nih. Kali 11,375 ya. Jadi angka yang 10.237,5 itu hasil dari 900 unit dikalikan dengan total biaya yang ini. Total biaya variabel. Ya. Jadi ini secara akumulasi perkalian dari 900 kali 11,37 itu sama dengan 10.237,5 ya untuk biaya variabel ini. Oke. Sekarang di sini sudah ketemu nilai penjualnya di 18.000, kemudian biaya variabelnya itu ada di 10.237,5. Artinya harus kita kurangkan kalau kita ingin mengetahui berapa sih margin kontribusinya. Nah, di sini kalau secara hitung-hitungan, kita penjualnya itu ada di 18.000, lalu biaya variabel itu ada di berapa? Di 10.237,5. Berarti harus kita kurangi kan, 18 dikurangi yang bawah ini sama dengan 7.000 ya, 762,50 ini terkait dengan hasil dari margin kontribusi. Ini margin kontribusi ini masih laba kotor, harus kita kurangi dengan biaya tetap. Berapa biaya tetap kita ada di 5.181 yang atas ya. Jadi yang ini sebagai pengurang dari margin kontribusi yang di sini ya. Yang untuk margin kontribusi dikurangi biaya tetap yang ini. Ya, jadi ini turun ke sini sebagai pengurang dari margin kontribusi. Nah, maka di sini kita hitung berapa sih laba operasinya. Jadi dengan kita mengurangkan margin kontribusi sebesar 7.762,5 dikurangi dengan biaya tetapnya sebesar 5.181. Maka ketemu adalah 2.581,5. Ya, ini laba operasi saat ekonomi sedang buruk ya di 900 unit. Nah, oke. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap ya ini dari awal sampai dengan laba operasinya berapa. Kemudian saat ekonomi sedang yang kedua itu ada di kondisi sedang yang baik ya, ada di 1.000 nih, 1.000 unit. Nah, misalkan ini 20.000.
bahwa 20.000 itu hasil dari berapa kali berapa ini? 20.000 itu hasil dari 1.000 unit ya. 1.000 unit dikalikan dengan 20 rupiah. Maka ketemukan 20.000 kan. Kemudian, dari mana sih cara menghitung angka biaya variabel? Ada di 11,375 ya. Bahwa 11,375 ini hasil dari 1.000 ya ini. 1.000 dikalikan dengan total yang ini nih. Jadi kalau 1.000 dikali dengan 11, ya, 375 itu sama dengan 11.375. Itu ya, ini sama sih formulanya. Nah, kita kalau lihat aja unit kalikan dengan total, ya. Kemudian di sini kita harus mencari yang namanya nilai margin kontribusi. Jadi dengan mengurangkan penjualan di 20.000 ya di sini dikurangi dengan biaya variabel itu ada 11,375. Maka margin kontribusi itu di saat ekonomi sedang apa ini sedang baik ya adalah di 8.625 ya. Ini margin kontribusinya. Lalu biaya tetapnya itu sama dengan menurunkan data yang tadi ya. Ini 5.181 ada di sini. Maka ketemulah laba operasi saat ekonomi sedang baik itu ada di 3.444. Saat ekonomi sedang baik ya ada di 1.000 unit ini. Oke. Sekarang yang ketiga ya, misalkan perencanaan laba jangka pendek saat ekonomi sedang sangat baik nih. Jadi kan kalau sangat baik artinya kan lebih besar ya nilai unit yang keduanya. Jadi di sini datanya ada di 1.200 unit ya berdasarkan data di sini. Nah, misalkan ini ada tiba-tiba nilai penjualan itu ada di 24.000. Jadi cara ngitungnya adalah 1.200 unit kalikan dengan 20.000 lagi. Ya, sama dengan 24.000. Lalu biaya variabel ini dari mana? Misalkan 13.650 itu adalah hasil dari 1.200 unit kalikan dengan berapa? Kalikan dengan 11,375. Ya. Lalu kita harus menghitung margin kontribusinya sebesar 10.350 ini hasil dari pengurangan penjualan dikurangi dengan biaya variabel. Ya. Kemudian di sini harus kita kurangi lagi dengan biaya tetap diturunkan dengan dari data struktur biaya yang ini sama untuk biaya total biaya itu ada di 5.181. Maka di sini laba operasi saat ekonomi sedang sangat baik dengan total unit yang terjual itu ada di 1.200 unit itu laba operasinya sebesar 5.169. Itu ya, yang terkait perencanaan laba jangka pendek. Kemudian ini pengendalian ya, ini sendiri pengendalian. Jika kenyataan yang terjadi pada tahun depan penjualan 900 unit, kemudian total biaya variabel ada di 10.000 ya, rupiah dan total biayanya ada di 6.000 rupiah. Jadi ini tidak terjadinya ya tahun depan ternyata tahun depan itu hanya di 900 unit ya dengan masa asing biaya variabel di 10.000 dan 6.000 ya. Dan harga per unit itu ada 19 rupiah per unit. Jadi ini real terjadi ya. Nah, maka dapat disusun perhitungan penyimpangan yang disajikan dalam tabel 3 yang ini. Nah, jadi kita lihat penyimpangannya berapa berdasarkan penjualan dan realnya gitu ya. Ya. Jadi kalau misalkan kita penjualan, taruhlah tadi kan di 900 unit ya, artinya kan kita pakai data yang bawah ya, yang ini yang pertama. Jadi kita turunkan lagi data ini ke yang sini. Ya, disamakan ini purchase 12.000, 10, 7, 5, dan 2 ya. Kalau kita lihat kepalanya 18, 10, 7, 5, 2. Jadi data ini kita turunkan ke yang sini karena realnya itu ada di 900 unit. Ya. Tapi nanti beda lagi misalkan kalau di sini realnya itu ada di 1.000 unit ini beda lagi ya di sini. Jadi kan ini harus ditambah dengan 1.000 atau 1.200 kalau misalkan sangat baik. Nah, apa yang terjadi di sini misalkan
Nah, jadi ini nilai penjualannya itu sama di 900 unit, cuman yang beda itu harga variabel ya, biaya variabel, biaya tetap dan harga per unitnya. Oke, misalkan di sini tiba-tiba ada angka 17.100 nih dari mana? Jadi harus kita kalikan 900 unit dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan 19 rupiah per unitnya. Sama dengan 17.100 gitu ya. Jadi kalau teman-teman masih bingung silahkan dicek lagi ya manual. Lalu misalkan ini 10.000 dari mana? 10.000 hasil dari yang data yang ini ya. Total variabel 10.000 dan masukin sini sebagai pengurang dari penjualan. Lalu ketemulah margin kontribusi sebesar 7.100. Lalu misalkan di sini biaya tetapnya ada di 6.000 ya. Nah, ini 6.000 kita turunkan dari informasi yang ada di sini. 6.000 ya. 6.000 ini pengurang dari margin kontribusi. 7.100 dikurangi dengan 6.000 sama dengan 1.100. Laba operasi dengan kondisi ya masih sama unitnya di 900 unit, cuman dia variabel, dia tetap, dan harga per unit itu berubah. Sehingga laba pun menjadi berubah. Ya. Yang harusnya misalkan targetnya itu ada di 2.581, tapi hanya di 1.100. Maka di sini harus kita buat tabel ya, yang namanya varian atau penyimpangan. Oke. Bukan di sini, penjualnya itu, ini berarti kan yang kolom ini semacam target ya. Target ini realisasi gitu. Jadi kalau kita hitung misalkan untuk penjualan targetnya itu di 15.000, terjadinya adalah 17.000. Berarti kan kalau secara hitung-hitungan laba atau penjualan ya, penjualan sorry, artinya tidak menguntungkan karena penjualan itu di bawah target. Itu ya. Target kan 18.000 tapi toh terjadi 17.900. Lalu biaya variabel nih. Ini untuk biaya berarti kalau semakin kecil ya realnya itu dari target, kan itu artinya menguntungkan ya. Makanya di sini M karena itu biaya. Margin kontribusi target kita 7.762 tapi terjadinya 7.100 ya di sini. Maka yang terjadi adalah tidak menguntungkan. Ini sama yang kemarin ya poinnya perihal TM dan M atau favorable dan unfavorable. Berarti kalau favorable menguntungkan, kalau unfavorable artinya tidak menguntungkan ya. Lalu masuk lagi ke biaya tetap. Biaya itu targetnya ada di 5.181, terjadinya itu ada di 6.000 ya. Artinya kalau biaya lebih kecil, lebih besar ya dari target kritik kan PM atau unfavorable. Masing-masing 8, 9 dan seterusnya ya terkait variannya atau selisih dari target dan realisasinya. Kemudian laba operasi nih. Kita menargetkan perolehan laba itu ada di 2.581. Eh, terjadinya itu ada di 1.100. Yang terjadi adalah untuk laba, berarti kalau targetnya kalau realnya lebih kecil dari target, berarti kan artinya unfavorable ya, atau tidak menguntungkan. Itu ya, terkait dengan perencanaan laba jangka pendek. Oke. Di sini misalkan kalau kita lihat keterangan, ada M, artinya menguntungkan, dan TM tidak menguntungkan. Itu ya. Ini saya hanya mengulas yang kemarin aja, mudah-mudahan teman-teman bisa mempelajari ya. Untuk akun sebenarnya ini agak lumayan ya, karena ini lebih ke pengendalian. Jadi arah kita bagaimana sih sikap kita ke depan terkait pengambilan keputusan untuk jangka pendek. Oke, kalau misalkan eh, ini ada beberapa peta lagi, ada yang ditanyakan juga nih terkait data-data yang ini. Ini untuk masih yang kemarin ya, lanjut yang kemarin. Karena di sini juga agak lumayan ya. Perhitung persamaan, mengeluarkan pembaginya berhalas berapa, ya. Butuh waktu lah aku pemahaman. Ada yang tanyakan dulu gak? Lah, mungkin nanti bisa dengar, dipelajari lagi.
Nanti minggu depan kita review lagi kalau misalkan teman-teman belum paham setelah saya share recordingnya. Oke, berikutnya kalau misalkan teman-teman udah paham, saya coba share lagi terkait dengan yang namanya apa di sini analisis impas ya. Jadi kalau misalkan kita seorang pedagang, ya kita harus mengetahui berapa sih titik impasnya. Kalau misalkan teman-teman jualan itu, artinya berarti kan titik impas itu artinya perusahaan itu nggak untung dan juga rugi ya. Cuma balik modal aja lah. Dia labanya itu sama dengan nol. Jadi seorang pengusaha itu harus paham ya, bagaimana sih menentukan titik impasnya. Misalkan titik impas itu ada di 100 unit. Jadi kalau teman misalkan, kalau ketika teman-teman banyak variannya, setelah dihitung 100 unit itu adalah titik impas. Berarti usahakan teman-teman kalau tidak pengen rugi, berarti harus di atas 100 unit gitu ya. Ini secara contoh aja. Jadi kalau misalkan teman-teman jualan di bawah 100 unit, artinya teman-teman akan menderita kerugian. Ini semacam pengukuran berapa sih nilai unit yang harus terjual supaya kita tidak menderita kerugian. Jadi kan teman-teman kalau misalkan secara marketing bisa menjual di atas 100, artinya kan pasti perusahaan itu akan dapat laba ya. Jadi minimalnya itu harus terjual 100. Jadi semacam kalau misalkan kita pakai marketing, taruhlah 100 itu harus terjual gimana pun caranya supaya bisa mengcover sejumlah biaya. Ternyata kalau misalkan kita hitung 100 itu adalah unit paling minimum minimum ya yang terjual supaya perusahaan tidak menderita kerugian. Nah, jadi ada yang namanya hitungannya terkait dengan analisis titik impas atau break even point. Jadi menentukan berapa sih harga atau unit yang harus terjual supaya perusahaan tidak menderita kerugian. Ya, jadi kalau secara kasarnya mah nggak untung dan nggak juga rugi ya untuk analisis titik impas ini atau break even point. Oke, sekarang kita masuk ke pengantarnya di sini. Analisis titik impas yang disampaikan atau cost volume profit analysis atau CPP ya. Di bahasanya bisa titik impas, bisa BFP atau cost volume profit analysis atau CPP ya. Jadi beberapa bahasa terkait dengan titik impas. Nah, di sini analisis titik impas atau CPP atau break even point atau BEP juga ini ada beberapa ini ya, ada beberapa istilah, bisa CPP, titik impas atau BEP, ialah alat untuk perencanaan dan pengambilan keputusan yang sangat penting karena ia menekankan pada saling tergantungan antara biaya, ya, unit yang terjual dan harga. Jadi kita harus memainkan di biaya berapa, unit yang terjual berapa, dan harganya harus berapa. Supaya bisa ketemu break even-nya itu ada di 0 rupiah. Hal itu merupakan informasi keuangan yang sangat penting dalam suatu perusahaan ya. Ia juga merupakan alat untuk mengidentifikasikan kondisi ekonomi dan bisnis. Dan suatu divisi atau departemen dalam mengatasi masalah. Menurut Hansen dan Mowen, ya ini setahun 2011, halaman 472 ya, terkait konsep analisis likuiditas atau cost volume profit analysis. BEP atau sama dengan break even point, ini, kepanjangannya, atau titik impas adalah perusahaan tidak memperoleh laba dan tidak menderita kerugian. Ya, pengertian dari BEP itu atau titik impas. BEP atau titik impas sangat penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan jangka pendek, antara lain untuk menarik produk atau mengembangkan produk, atau untuk menutup anak perusahaan atau cabang yang profit center atau mengembangkannya. Jadi beberapa manfaat terkait BEP ini ya. Bisa menarik produk atau mengembangkan produk ya. Nanti ada contohnya ya di sana. Sebenarnya
semua produk harus dihitung titik impasnya, terutama di divisi yang profit center. Titik impas berguna untuk mengetahui kemampuan produk atau divisi untuk meraih pasar yang menguntungkan. Di samping itu, titik impas juga sangat penting untuk mengukur manajemen dalam efisiensi biaya dan efektivitas dalam memperoleh pangsa pasar yang menguntungkan. Ya, untuk menghitung titik impas atau break-even point, biaya harus diklasifikasikan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Dengan menggunakan model kuadrat terkecil atau least square atau titik tertinggi dan terendah atau high low point. Rumus BEP dapat disajikan sebagai berikut. Nah, di sini untuk rumus BEP itu ada beberapa alternatif ya atau opsi. Bisa pakai rumus yang satu dan rumus yang kedua. Rumus yang pertama BEP sama dengan eh, fixed cost dibagi dengan satu min variable cost dibagi dengan sales gitu ya. Nah, jadi ketika menguraikan rumus kayak gini, teman-teman pertama berapa sih hitung fixed cost ya atau biaya tetapnya berapa. Nanti dibagi dengan satu dikurangi variable cost dibagi sales. Jadi teman-teman harus bagi dulu ya variable cost dibagi dengan sales, nanti mengurangi angka satu, nanti hasilnya menjadi pembagi dari fixed cost. Itu ya cara mengurai rumusnya. Atau, ini atau ya, BEP sama dengan fixed cost dibagi contribution margin ratio. Itu ya. Jadi ada beberapa opsi untuk penyelesaian menghitung break-even point ini. Berikutnya, meskipun di sini ada contoh ilustrasi. BEP merupakan salah satu alat untuk membuat perencanaan laba, gitu ya. Jika suatu perusahaan diketahui BEP-nya, manajemen mudah untuk membuat rencana laba dan prediksi kerugian jika kondisi bisnis buruk. Ya, kayak tadi ya. Jadi, berapa sih harus kita jual produknya supaya kita tidak menderita kerugian? Kalau satu misalkan bisa kehitung ya, tapi kalau misalkan ribuan produknya, berarti harus kita menentukan berapa unit yang harus dijual ya. Jadi di sini laba ialah prestasi seluruh karyawan dalam suatu perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk angka ya, angka keuangan yaitu selisih positif antara pendapatan dikurangi dengan beban. Ya, laba merupakan dasar ukuran kinerja bagi kemampuan manajemen dalam mengoperasikan harta perusahaan. Laba harus direncanakan dengan baik agar manajemen dapat mencapainya secara efektif. Sebelum dibuat perencanaan laba terlebih dahulu dibuat peramalan penjualan dan peramalan harga. Ya. Dan diadakan klasifikasi biaya semi variabel. Tujuan klasifikasi biaya semi variabel adalah untuk menetapkan perilaku biaya ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya, untuk memudahkan perencanaan laba. Suatu perusahaan yang sudah mapan pada umumnya mempunyai perencanaan yang baik ya terkait laba tersebut. Perencanaan yang baik dimulai dari pengolahan data historis melalui peramalan secara ilmiah, pada umumnya menggunakan model matematik ya, yaitu time series moment dan least square. Jadi di sini semacam memprediksi ya, atau meramalkan berapa sih penjualan kita di tahun depan, gitu ya. Di sini ada persamaan matematis ya namanya dengan time series moment dan least square. Ilustrasi klasifikasi biaya, titik impas, dan rencana laba PT Bandung 1. Nah, di sini ada datanya, saya sudah sederhanakan. Misalkan di sini keterangannya ada penjualan, lalu harga per unitnya, nilai penjualan, harga pokok, laba kotor, biaya usaha, dan laba operasi. Nah, di sini ada 5 tahun ya secara datanya itu, tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, dan tahun 5. Jadi ada 5 tahun data terkait penjualan dan laba operasi masing-masing.
Ya. Kemudian di sini misalkan ini kan tahun satu ya. Misalkan terkait data penjualan, harga per unitnya berapa, kemudian nilai penjualan, harga pokok, laba kotor di usaha dan operasi ini bisa kita hitung ya. Misalkan ini nilai penjualan artinya 8.736 ini hasil dari 960 unit ya kali dengan 9,1. Maka ketemuan nilai penjualan sebesar 8.736. Kemudian harga pokoknya itu ada di 5.500. Berarti kan mengurangi ya. Harga pokok itu mengurangi nilai penjualan. Jadi 8.736 dikurangi dengan 5.500. Ketemu adalah 3.236. Lalu biaya usaha ini dari mana? Adalah hasil dari eh, informasi soalnya di sini. Nah, untuk menghitung berapa sih laba operasinya. Laba kotor dikurangi biaya usaha itu sama dengan 1636 atau 3236 dikurangi 1.600 sama dengan 1636 untuk laba operasi di tahun ke-1. Ini sama ya formulanya tahun 2, tahun 3, 4, dan tahun 5. Oke, misalkan di sini sudah kita urai. Data di atas dapat disajikan secara ringkas sebagai berikut untuk keperluan peramalan pendapatan, peramalan harga, dan klasifikasi biaya. Jadi dari data ini dengan model persamaan time series dan list square itu bisa ketebak ya berapa sih penjualan di tahun depan. Misalkan ini kita punya data tahun 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sih bisa kita hitung berapa sih penjualan tahun ke-6-nya. Gitu ya. Dan nanti kita lihat berapa sih angka di tahun ke-6 untuk data penjualannya. Nah, misalkan di sini kita turunkan tahun 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi yang tadinya jalan secara horizontal kita buat secara vertikal untuk mengidentifikasi baik itu berapa tahunnya ada berapa ya, penjualannya berapa unit, harga per unitnya, HPP dan total beban usahanya berapa. Jadi data ini kita munculkan dari data yang atas, misalkan tahunnya ini kan ada 5 tahun ya, 1, 2, 3, 4, 5 ini sama 1, 2, 3, 4 dan 5. Kemudian penjualan dalam unit atau sales dalam unit itu ada di 960 ya, 960, 9110, 985, 920 dan 905. Nah, jadi di sini kita hitung berapa sih tahun ke-6 unit yang diramakan terjualnya. Kemudian harga per unitnya itu ada 9,19, ini juga sama turunkan. Kita turunkan dari data yang ini ya. 9,1, 9, 905, 915, dan 91. Jadi kita tunggu ke sini. Lalu total COGS atau HPP ada di 5.500, 5.600, 6.000 ya, 5.700, dan 5.750 yang ini. Lalu total beban usahanya itu dari sini ya, 1.600, 1.650, 1.700, 1.680, dan 1.690. Kita bikin ke bawah datanya. Ya, jadi di masing-masing data yang ini kita identifikasi di penjualan, harga per unit, HPP, dan total beban usahanya. Ya, sekarang kita masuk ke, nah tadi kan ada model ya. Pertama momen time series list query dan time series moment. Ya. Ramalan penjualan bisa diselesaikan dengan time series list query dan ramalan harga bisa kita selesaikan dengan time series moment. Contoh misalkan di sini, berdasarkan data di atas dapat dilakukan ramalan penjualan dan ramalan harga. Ya, jadi ramalannya berapa sih eh, unitnya dan harganya di angka berapa pada tahun depan atau tahun ke-6. Kan kita tahun ke-5 ya. Jadi di sini kita datanya sampai tahun ke-5. Jadi di sini bisa dihitung berapa sih ramalan penjualan di tahun ke-6. Ini secara ilmiah
Ramalan penjualan didasarkan time series least query. Ramalan harga didasarkan pada time series momen. Klasifikasi COGS atau HPP diklasifikasi dengan model correlation least square. Dan beban usaha diklasifikasi dengan high low point method. Kemudian disusun rencana laba operasi tahun ke-6. Teknik penjajiannya adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama ya di sini untuk menghitung ramalan penjualan atau berapa sih penjualan kita di tahun ke-6 ya. Dengan metodenya time series least square ya. Terlihat di sini kita harus mengidentifikasi pertama tahun penjualan dalam unit ya, kemudian tahun X, XY dan X kuadrat. Jadi ini wajib ya untuk kolom-kolom ini tahun penjualan unit X, XY dan X kuadrat. Kan di sini tahun pertama itu kan tadi di soal itu ada 5 ya tahunnya. 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini juga sama ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian penjualan dalam unit atau sales unit atau Y ya di sini. Jadi kita memasukkan beberapa harga ya di sini. 960, 910, 985, 920 dan 90 seperti yang ini ya. Kita masukin kolom yang ini. Nah, untuk penjualan dalam unit ini kita harus bikin atau sigma ya. Sigma itu kan artinya menjumlahkan total ya dari nilai penjualan dalam unit. Jadi kalau kita teman-teman jumlahkan dengan namanya Y di sini berikan sigma Y gitu ya atau total Y adalah adalah sebesar 4.680 ya. Jadi masing-masing sales dalam unit ini kalau kita totalkan itu ada di 4.680. Ya, ini Y. Lalu X-nya nih. Nah, ini kebetulan di sini tahunnya itu tahun yang ganjil. Dan tahunnya 5 berarti ganjil ya. Beda lagi dengan tahun yang genap. Nanti ada modelnya beda lagi ya. Kita menentukan naik ke atas dan naik ke bawahnya. Di sini kebetulan datanya data yang ganjil. Misalkan kalau di sini ada data 6, berarti kan tahun ketujuhnya berapa. Jadi nanti beda menentukan rumus ya di sininya nih yang beda membedakan. Nah, karena di sini kita pakai data yang ganjil, maka kita ambil tengah-tengahnya di sini. Ketika tengah-tengahnya itu kalau kita setahunnya 1/5 berarti kan ada 3 ya tengah-tengahnya. Maka 3 di sini kita nolkan ya. Ke bawah itu menjadi minus ya. Jadi -1, -2 dan seterusnya. Nah, berarti kan kalau misalkan datanya banyak berarti kan -1, -2, -3 dan seterusnya. Karena di sini datanya 3 sampai cuma 5 kan, berarti kan hanya -1 dan -2 untuk yang ke bawah. Lalu untuk yang ke atas di sini ini menjadi semakin plus ya. 0, 1, 2 ya. Sekarang kalau di sini datanya ada 6 berarti 1, 2, 3. Nah, ini ya. Jadi ini semacam ilmiah untuk peramalan penjualan secara model matematis. Ini ada dasar juga ya kalau teman-teman silakan googling mencari metode persamaan ramalan penjualan dengan metode time series least square dengan data tahun genap gitu misalkan. Ini kan datanya ganjil ya. Nah, di sini misalkan Y sudah ada ketemu, X-nya juga udah. Sekarang kita menghitung X kali Y atau X Y. Jadi kita kalikan 960 kali -2. Ya, sama dengan -1920 ya. Kalau misalkan kita cari pengali, 9, hasil ya hasil dari 960 kali -2 itu kan -1920 gitu ya. Lalu X kuadrat. Berarti kita harus mengkuadratkan nilai yang ini nih, -2. -2 kali -2 kan bukan min ya. -2 kali -2 kan sama dengan 4. Ya, misalkan ini contoh tahun yang pertama. Contoh yang kedua misalkan. Sales unitnya ada di 910. X-nya itu ada di -1 ya. Nah, jadi di sini kita mencari X kali Y. X kali Y berarti 910 kali -1.
sama dengan min 910. Ya, karena X kali Y. Kemudian berapa sih? 1 dikali 1 kan, minus 1 berarti kan 1 kan di sini. Nah, udah ketemu. Sekarang tahun yang ketiga, ada di 985. Tahunnya lihat ada di 0. Nah, kemudian harus kita kalikan X kali Y. Di mana X-nya 0, Y-nya 985. Berarti kan berapapun kalikan 0, berikan 0 kan hasilnya ya. Di sini kan menjadi 0. X kali Y, lalu X kuadrat berarti 0 dipangkati 0. Berikan 0 ya. Nah, tahun keempat, X-nya itu, sorry ya, Y-nya itu ada di 920, X-nya itu ada di 1. Jadi kalau kita kalikan, X kali Y artinya 920 kali 1 sama dengan 920 juga. Kemudian X kali X, 1 kali 1 sama dengan 1. Tahun kelima, series unitnya itu atau Y itu ada di 905. Kalikan 2 sama dengan 1810. X kuadrat berarti tahun kali tahun ya. 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, ini udah ketemu. Maka di sini harus kita jumlahkan ya masing-masing sigma Y-nya. 680. Sigma XY berarti kan sigma XY itu sama dengan total dari XY-nya berapa. Ini harus kita totalkan masing-masing ini. Minus 1920, minus 1910, 0, 920, minus 10 itu ternyata kalau kita jumlahkan itu ada di minus 100. Ya. Kemudian sigma X kuadrat 4111. Ini kan 41, 4 tambah 1, 5 ya. 5 tambah 1, 6, 6 tambah 4 sama dengan 10. Jadi 10 ini adalah sigma X kuadrat atau total dari X kuadrat. Oke. Nah, kita masukin ke persamaan ya. A sama dengan sigma Y dibagi N. Ya. Di mana sigma Y-nya itu ada di 4680. Kita masukin ke sini. Dibagi N. N-nya berapa? N itu ternyata ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 480 bagi 5 sama dengan 936. Ini untuk A ya. A-nya itu setelah kita substitusi ternyata A-nya itu ada di 936. Sekarang B. B sama dengan sigma XY dibagi ya. Sigma X kuadrat. Kita masukin. Berapa sih sigma X-nya itu? Ternyata sigma X itu ada di minus 100 ya. Sini. Di ini kita turun ke sini. Lalu dibagi sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat ada di 10 ya. Nah, 10. 100 dibagi minus, sorry ya, minus 100 dibagi 10 sama dengan minus 10 kan. Nah, ini 10 untuk nilai B. Nilai A-nya 936, nilai B-nya itu min 10. Jadi ini hanya menurunkan ya, atau memasukkan ya, atau mensubstitusi ke persamaan yang ini. Dari datanya, kita munculkan dari data yang ini dan ini. Kemudian kita masukin ke persamaan lagi. Y sama dengan A plus BX. Jadi ini rumus persamaannya Y sama dengan A plus BX. Di mana Y-nya itu ada di, Y-nya itu kan 936 ya. Sorry. Bukan Y-nya. Y-nya yang kita cari. Di mana A-nya itu kan di 936. Makanya di sini 936. Jadi A ini kita turunkan data yang ini ke sini. Plus BX. Di mana B-nya itu kan berapa? Min 10 ya. Min 10. X-nya itu 3 ya. 3-nya itu ada di bentar, 3-nya itu oh, 3-nya itu tahun tengahnya ya. Jadi 3-nya itu ada di sini nih. Jadi 3 ini adalah rumusnya. Jadi nilai tengahnya berapa? Ada di 3 ya. Nah, kemudian kita masukin 936 ya ditambah minus 10 kali 3 ya. 936 dikurangi berarti kan kalau 10 kali 3 kan 30 ya, minus 30. Nah, 936 dikurangi 30.
berarti kan 906 ya. Nah, ini kan pas nih. Bahwa 906 itu adalah unit ramalan penjualan di tahun yang ke-6. Ini logik juga ya, misalkan ini kan 960, 910, 985, 920, 905, dan tahun ke-6 itu ternyata setelah diprediksi itu ada di 906 unit untuk ramalan penjualannya. Jadi 905 ada di tahun ke-6. Oke, tahun 1, 2, 3, 4, 5, dan ke-6-nya ada di 906. Ya. Kemudian batik 6 terkait ramalan harganya. Tadi ramalan penjualan sih berapa sih harganya? Ini menggunakan metode time series moment ya di sini. Nah, currency moment sama kayak tadi. Kita harus mencari tahun sales unit, eh, tahun X ya di sini, X dan X kuadrat. Di sini sama untuk formulanya ya, cuman sales unit tadi kan secara total penjualan unit tapi ini dalam unit ya. Jadi dalam koma ini mana? Ini 960 itu dari data yang ini. Kalau yang satu lagi dari sini harga per unitnya. Ini ya. 9,1, 9, 905, 915 dan 91, 9,1 ya. Nah, di sini, nah, bedanya di sini nih. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Tapi tapi kan kalau yang atas tadi kan dibagi dua ya. Jadi ambil tengah-tengahnya, ke atas semakin minus, ke atas semakin plus. Tapi yang ini diurutkan. Tahun satu tahun dasarnya nol, tahun 2 1, tahun 3 2, tahun 4 3, tahun 4 dan tahun 4 3, tahun 5 4. Ya. Jadi pembedanya di sini ya, bersama dengan menentukan sales per unitnya. Nah, di sini sama ya mencari sigma Y, artinya kita menjumlahkan jumlah Y. Ternyata di sini 4,45,40 ya untuk sigma Y. Kemudian sigma X, berarti kan kita menjumlahkan X-nya berapa? 1 tambah 2, 3 kan? 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10. Sigma X ketemunya 10. Sigma X ya berarti ini kali ini. 0 kali 9,1 ketemunya 0. 1 kali 9 ketemunya 9. 2 kali 9,05, 18,1 dan seterusnya ya. Sehingga kita mencari sigma XY atau jumlah dari XY-nya. Nah, maka ketemu di sini untuk sigma X itu adalah 90,95. Hasil dari ini ya dijumlahkan sehingga sigma X-nya itu adalah di 9095. 90 ya, 90,95. Kalau sigma X kuadrat di sini kan tadi ya hasil dari X dipangkatin. 0 kali 0, 0, 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4, 3 kali 3, 9, 4 kali 4, 16. Kemudian di akhir kita sama, kita bikin sigma atau menjumlahkan X kuadratnya. 1 tambah 4, 5, 5 tambah 9, berapa? 1 tambah 14 ya. 14 tambah 16 sama dengan 30. Jadi sigma X kuadrat sama dengan 30. Lanjut sama bikin persamaan lagi. Jadi ini mudah baku ya rumusnya. Teman-teman tadi hanya memasukkan atau mensubstitusi ya namanya. Memasukkan sigma Y sama dengan AN plus B kali sigma X. Sigma Y kita cari ada di mana? Di sini ya, 4540. Lalu AN. N-nya ada 5. A-nya kita pindahin ya. Jadi 5A ya. Atau A5 tapi kurang ini ya. Jadi kita putar aja 5A tambah 10B. 10B ini dari berarti ini ya. 10 berarti ini nih. 10 nih. 10. Ini kan sigma X nih. Sigma X-nya itu 10 kan. 10. Nah, 10. Nah, jadi abaikan dulu angka 2 ini. Karena di sini kita ingin mengalihkan supaya dieliminasi angkanya. Ya, dihilangkan. Jadi kita abaikan dulu nilai ini. Kita lihat ke bawah dulu.
Sigma XY sama dengan A dikali sigma X plus B kali sigma X kuadrat. Nah, misalkan di sini sigma XY. Berarti kan yang ini ya. Sigma X yang ini sama A dikali sigma X. A, sigma X-nya berapa? 30. Sorry, ini. Oh, ini udah dikaliin ya, kali ini. Sigma X kuadrat. Eh, belum yang ini kan sigma X kuadrat yang ini nih. 10, sigma X kan 10 ya. Ini 10A gitu kan. 10A cuma dibalik. Tambah 30B. Sigma X kuadrat kan ada di ini ya. 30, jadi 30B. Oke. Nah, di sini kita pakai metode eliminasi supaya nilai A-nya menjadi hilang. Ya. Jadi kita ingin menghilangkan A yang ini. Ya, makanya harus kalikan dengan angka 2. Ya. Misalkan ini angka dasarnya di sini. 45 kali 2 kan 90. 5 kali 2 10A, 10B kali 2 20B. Nah, kemudian yang bawah tetap ya, karena kita ingin menghilangkan A-nya nih. Berarti kan angkanya awalnya ini, setelah dikalikan 2, berarti kan jadi sama nih. Nah, jadi A-nya nanti akan hilang. Ini tetap pindah ke sini, ini pindah ke sini, ini pindah ke sini. Ini model operasionalnya dikurangi ya. Misalkan 90, 80 dikurangi 90, 95. Ini kan minus ya, minus 0,15 di sini nih. Kalau 10A dikurangi 10A kan hilang. Kemudian 20B dikurangi ya, 30B. Dia kan minus 10 ya di sini. Nah, operasinya dikurangi, dia kan 20B dikurangi 30B kan minus 10 kan. Nah, ini 10. B-nya berapa? B-nya itu ada di 0,015. Cobalah teman-teman hitung ya. Min 0,15 dibagi minus 10 ya. Jadi min 0,15 dibagi minus 10. Pasti hasilnya adalah 0,015. Itu ya di sini. B-nya udah ketemu nih, bunda muncul angka B-nya. Kita masukin ke persamaan yang pertama nih. Di 4540 ke atas. 4540 kita menurunkan angka yang ini ya. 4540, 5A. Terus lagi ke sini. 10, 10B. Nah, 10B itu B-nya berapa? B-nya itu ternyata ada di 0,15. Kita masukin ke sini. Berarti kan di sini awalnya ada B ya. Jadi kita masukin nilai yang B-nya ke sini. Kemudian ini pindah ruas. 5A. 4540 dikurangi 0,15. Ini kalikan ya di sini. Ini pakai model matematika ya. Kemudian 5A. Nah, di sini 5A 4540 dikurangi 0,15 ya. Sama 4520 maka A-nya adalah 905. B-nya udah ketemu. Pokoknya ini saya nggak ngulas lagi ya yang ini misalkan perpindahan ruas. Saya anggap teman-teman sudah dapat ya untuk matematikanya, persamaan, eliminasi, substitusi ya. Cuma ini hanya pindah ruas aja. Di mana masing-masing B-nya udah ketemu 0,015, A-nya 905. Kemudian kita masuk lagi ke persamaan yang atas tadi, yang ini yang atas. Y sama dengan A plus BX ya. Di mana Y-nya, bukan, Y-nya kita cari, A-nya kan di sini ya nih. A-nya di 905 plus BX. B-nya kan di sini ya. B-nya itu ada 0,015 di sini. Kemudian X-nya berapa? X-nya ada 5 tahun nih. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 ada 5 tahun, makanya kita klikkan dengan di sini ada 5. Ya, jadi di sini secara peramalan ya, harga ramalan penjualan di tahun ke-6 itu ada di 906 unit, ya, unit yang terjualnya. Kalau harganya itu ada di 9125. Nah, ini udah ketemu di sini masing-masing ramalan
Harga ya tahun ke-6 itu ada di 9.125. Ya, ini secara model matematis. Baik ramalan penjualan atau ramalan harganya. Kan ini agak lumayan ya ini untuk metode ini harus kan butuh waktu lah teman-teman memahami menentukan A, B, kemudian masukkan substitusi ya, kemudian menghitung sigma-sigma, kemudian di sini eh, naik kalau misalkan ramalan penjualan yang time series itu cari titik tengah-tengahnya ke bawah semakin minus ke atas semakin plus. Kemudian untuk pengharam harga di sini kita mulai dengan 0 ya tahun dasarnya 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, saya anggap saja di sini teman-teman sudah memahami ya. Kalau nanti pastilah butuh review kali ini mah butuh belajar mandiri ya di sini. Sehingga saya sudah menyampaikan untuk intinya. Kemudian kita buktikan di sini. Nah, kita belum ini. Yang kelima, yang kita nanti kelima itu klasifikasi bias COGS dengan metode least squaring. Nah, di sini harus kita hitung lagi. Tahunnya masih sama 1, 2, 3, 4, 5. Penjualannya itu 960 ini data yang di belakang tadi. Kemudian kita bikin sigma X atau menjumlahkan nilai penjualan X1, bukan X1 ya. Tahun 1, 2, 3, 4, 5 itu kalau kita itu dalam bentuk sigma X ada di 4680. Kemudian COGS. Masing-masing 5500 ini datanya ada di belakang. Ya, lanjutannya saya hanya mindahin. Kemudian kita harus mencari sigma Y atau total Y-nya berapa. Di sini tertera ada di 28.550 untuk sigma Y-nya. Sigma X berarti harus kita kalikan sales dibagi dengan Y. Ya, sekarang sini ada 5.280.000 artinya 960 kalikan dengan 5.500. Lalu sigma X kuadrat di sini ya. Jadi 960 kali 960. Tabulalah 921.600. Nah, ini sama ya ke bawahnya juga. Untuk formulanya, teman-teman hanya menghitung sigma X, sigma Y, sigma XY, dan sigma X kuadrat. Nah, oke. Kita masuk lagi sama kayak tadi. Kita mencari sigma Y sama dengan A kali N plus B kali sigma X. Ya, kita substitusi. Sigma Y di mana ada di sini ya. 2850 ketemu di sini. AN. N-nya berapa? Ada 5 berarti 5A. Oke. Lalu kita mencari sigma X ya. Sigma X. Sigma X-nya itu ada di 4680 ya. 4680B. Oke. Kemudian yang kedua, sigma XY. A sigma X plus B sigma X kuadrat. Di mana misalkan sigma X-nya itu ada di 26733 ya. Ini sama ini 26733. Kemudian sigma X ada di sini. Kayak 4680 plus sigma X kuadrat ada di sini. 4385 ya di sini. 350. Nah, di sini. Ini juga di sini sama pakai metode eliminasi. Jadi datanya kan sebenarnya yang ini nih. Yang ini. Jadi mau kita hilangkan dengan kalikan berapa supaya A-nya hilang. Nah, di sini. Jadi yang kita kalikan itu dengan 936 ya supaya A-nya hilang. Nah, di sini. Jadi data yang ini datanya sudah tidak ada lagi. Jadi berubah ke data yang bawah. Kalikan dengan yang 936. Oke. 26 26733 jadi 50 sama dengan 4680A tambah 4385 350B. Kemudian yang 2672 ini hasil dari ini ya. 28550 kali 936 ketemu 2677 26722 800 4680A. Ya, di sini. Kemudian 4380B. Jadi ini hasil eh ini hasil ya. Jadi 2850 kali ini ketemu ini. 5A kali 936 ketemu ini. 4680B kali ini ketemulah 4380 480B.
Kemudian di sini kita eliminasi. Jadi ini A-nya sama ya. Ini kan kalau misalkan di buku itu kan harusnya lurus ya. 480A dikurangi 480A. Berarti kan hilang. Kemudian 26.733.750 dikurangi 26.722.800 itu ada di 10.950 ya. Kemudian ya 4 4385 B dikurangi 4380 B. Jadi kalau kita kurangi itu ketemunya 4,87 B ya. 4870 B. Ya, sini. Sehingga di sini B-nya adalah 2,25 atau kalau kita bagi 10.950 dibagi 4,87 ya 2,2 ini. Oke, ini sama kayak tadi pengerjaannya di mana B-nya itu adalah biaya variabel per unit. Kemudian kita substitusi lagi 2850 ini kita turunkan yang atas tadi ya. 2850 5A 4680. Nah, B-nya kita ganti ya. Jika data ini B-nya kita masukin yang 2,25. Nah, 2,25 ini berarti kan ini pindah ruas ya, ini pindah ke sini, ini pindah ke kanan, ini hasil dikalikan ya. 480 kali 2,2 itu kan 10.530. Nah, 55A itu berarti kalau kita mencari 5A harus kita kurangi dulu 28.550 kurangi 10.530. Nah, nanti hasil ini dibagi 5 maka A-nya adalah 3604. Ya. Untuk B udah ketemu di sini biaya variabelnya 2,25, untuk A-nya itu 3.604 adalah biaya tetap atau harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Oke, lanjut misalkan di sini untuk tabel 6.6 kita pakai metodenya high low point kayak kemarin. Kita cari titik tertinggi dan terendahnya. Kemudian nanti kita lihat sejajar garisnya. Misalkan tertingginya itu ada di 985, terendahnya itu ada di 905. Nah, di sini kita kurangi 985 kurangi 902 itu sama dengan 80 selisihnya. Nah, untuk Y-nya itu kita cari sejajarnya dengan angka berapa. Ternyata tertinggi untuk usahanya itu di 1.700 dan terendahnya ada di 1.660 ya di sini. Kalau kita kurangi 1.700 dikurangi 16 itu adalah di 10. Oke. Kemudian kita masukin ke persamaan. B sama dengan 10 per 80. Jadi di sini untuk di B usaha itu, untuk menentukan B itu harus kita bagi ya, 10 bagi 80. 10 80 sama dengan 0,125 untuk biaya variabel per unit. Lalu masukin ke persamaan Y sama dengan A plus BX, di mana Y-nya itu kan di 1.700 yang ini nih. Untuk tertingginya, A-nya itu kita cari, kemudian eh, BX ya. B-nya kan ini nih, B-nya itu ada di 2, sorry, sorry. BX, oh, B-nya 0,125 ini ya, 0,125. Jadi yang ini nih, B-nya itu ada di 0,125, kita kalikan dengan berapa sih nilai X-nya. X-nya kan ada di data yang ini nih, tertingginya nih, untuk penjualan. 985 ini kita urutkan ke sini. Maka A-nya sama dengan adalah 1.577 adalah untuk biaya tetap. Oke, belum selesai di sini. Kita harus bikin semacam tabel struktur biaya, di mana beban pokok penjualannya itu ada di 2,25, yang ini kita masukin. Beban usahanya itu ada di 0,125. Berarti yang hmm, ini ya, 0,125. Kemudian kita totalkan 2,250 tambah 0,125 itu ada di 2.375. Kemudian total biaya tetapnya itu kita masuk nilai yang ini 3604 dan ke sini 1577 seperti yang ini kita ingin ke sini. Nah, di sini kalau kita totalkan 3604
ditambah 15.7 itu sama dengan 5.181. Kemudian di sini, tadi kan kita udah meramalkan ya. Ternyata tadi kalau kita ramalkan, penjualan itu ada di 906 unit dengan harga 9125. Ya, gitu. Jadi, ramalannya ada di sini, harganya ada di sini. Kita masukin ke sini. 906 kali 9,125 itu 8267. Variable cost-nya itu 906 kali 2375 ya. 2375 itu hasil dari yang ini. Jadi ini menjadi pengalih variabel. 906 unit kali 237 itu sama dengan 2152. Oke, di sini harus kita menghitung margin kontribusi. Artinya 8267 dikurangi 2152 itu sama dengan 6115. Ya. Kemudian biaya tetapnya kita ngambil dari yang ini. Secara total di struktur biaya itu ada di 5.181. Maka ya secara peramalan tadi laba operasi, ramalan harga dan labanya itu ada di 934. Berdasarkan metode persamaan matematika. Ini udah selesai ya? Aduh kayaknya kan nih udah ini. Oke, ini teman-teman sepertinya sudah tidak kondusif ya ini. Ini butuh pemahaman ya teman-teman. Jadi ternyata di tahun ke-6 itu bisa kita ramalkan baik harga dan unit yang terjual. Nah, itu kan tadi unitnya di 906 dan harganya ada di 9125. Ternyata laba operasi kita di tahun yang ke-6 berdasarkan ramalan laba operasi itu ada di 934 untuk labanya. Oke ya, misalkan operasi kita di sini berapa? Ini kan 795 ya labanya. Nah, ternyata setelah diprediksi lamaran laba di tahun ke-6 itu ada di 934 rupiah. Oke ya, cukuplah teman-teman ya. Minggu depan kita ini lagi review lagi. Kalau misalkan teman-teman masih di sini kita geser aja untuk UTS-nya. Ya, ini sebenarnya ada satu lagi ini hanya untuk perabalan NK per satu ya, satu unit. Ini belum secara kelompok atau gabungan ya produknya. Oke, jangan lupa presensi teman-teman isi ya di secara mandiri. Tadi saya jam 17.00 saya setting jadinya. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sekian ya. Nanti recordingnya saya share di link ya. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, ya, saya cukupkan sekian. Ya, ya izin dukung.